Halo teman-teman, aku Yvonne, izin sharing ya program terbaru dari Allianz untuk asuransi kesehatannya. Nah, program ini pengembangan dari produk yang sebelumnya yaitu HSCPX ya. Di yang terbaru ini ada beberapa tambahan fitur yang lebih bagus. Contohnya adalah di wilayah pertanggungan itu bisa mengcover di luar wilayah pertanggungan gitu dengan sistemnya pro rata. Aku izin sharing sebentar ya. Nah, kita itu yang terbaru ini ada program dari basic sampai signature ya. Itu perbedaannya ini dari basic sampai signature. Kalau basic sampai klasik sini, ini wilayah pertanggungannya adalah Indonesia, itu di cover 100%. Kemudian kalau Asia, kecuali Singapura, Hong Kong, Jepang, itu covernya 60% pro rata gitu. Nah, kalau Singapura, Hong Kong, Jepang 20%. Kalau seluruh dunia itu tidak ditanggung. Tapi kalau nasabah yang suka berobat di luar negeri, contohnya suka berobat di Malaysia, Penang gitu, Filipina gitu kan, kita bisa ambil dari plan sini esensial. Esensial ini adalah plan apa? Asia, kecuali Singapura, Hong Kong, Jepang itu udah 100% gitu. Dan kalau Singapura, Hong Kong, Jepangnya itu hanya 30%. Seluruh dunia kecuali Amerika Serikat 20%, Amerika Serikatnya tidak ditanggung, seperti itu. Dan kalau ada nasabah juga yang misalnya suka berobat ke Singapura, baiknya kita ambil plan yang elit gitu kan. Karena kalau elit ini sudah termasuk Singapura, Hong Kong, Jepang sudah 100% gitu, tidak pro rata. Yang pro ratanya di mana? Di seluruh dunia kecuali Amerika Serikat itu 60%, kalau Amerika Serikatnya 30%. Seperti itu. Kemudian untuk Prime, kita ada Prime, ini seluruh dunia kecuali Amerika Serikat itu wilayah covernya 100% untuk seluruh dunia kecuali Amerika Serikat. Kalau Amerika Serikatnya itu covernya 60% pro rata. Tapi kalau ada yang nasabah suka berobat ke Amerika gitu kan, kita bisa ambil namanya plan signature. Ini udah 100% seluruh dunia termasuk Amerika Serikat. Nah, bagaimana untuk pilihan kamarnya? Kita lihat dari plan yang paling rendah yaitu basic. Kalau basic itu kita pakai batas harga kamar yaitu 500.000. Kalau basic plus kita bisa pilih mana yang lebih besar antara 2 tempat tidur atau batas harga kamar 700.000. Demikian juga dengan klasik, itu 2 tempat tidur atau batas harga kamarnya 700.000. Nah, kalau yang klasik plus ini 1 tempat tidur atau batas harga kamarnya 1.300.000. Seperti itu. Kalau yang esensial 2, kalau yang ada plusnya ini bednya 1. Jadi sendiri VIP. Elite plus juga 1. Yang ada plusnya ini 1. Kalau yang prime dan signature ini 1 tempat tidur sudah gitu. Tapi batas harga kamarnya untuk prime itu 3 juta atau signature itu 8 juta. Mana yang lebih besar? Dan ini di plan ini bisa naik 1 tingkat lebih tinggi dari plan terendah di rumah sakit gitu. Jadi kalau aku bilang ini plan rumah sakit ini udah aman, anti inflasi. Kenapa? Kita pakai patokannya tempat tidur saja, nggak perlu misalnya harga tempat tidurnya itu 1 juta untuk plan klasik ya. Untuk plan 2 tempat tidur misalnya harganya 1 juta. Padahal batas harga kamar 700, kita bisa pakai ini walaupun 1 juta karena kan bisa pilih mana yang lebih besar di plan terendah di rumah sakit tersebut dengan 2 tempat tidur atau batas harga kamarnya 700.000 gitu ya. Nah, udah aman deh kalau yang plan yang ini gitu karena nggak pakai harga kamar gitu kan. Kemudian kita lihat manfaat untuk rawat inapnya. Nah,
Ini program rumah sakit yang aku mau jelaskan kali ini adalah untuk rawat inap dulu, tapi kita ada bisa tambahan untuk manfaat rawat jalan, melahirkan, gigi gitu ya. Sekarang yang rawat inap dulu kita bahas. Untuk basic itu kamarnya kan 500.000 ya, gitu kan. Tapi kalau untuk basic plus, dari basic plus itu 2 tempat tidur itu udah sesuai tagihan. Dan bagusnya lagi di Allianz itu tidak ada batas maksimum hari, atau 365 hari full juga nggak apa-apa selama limit tahunannya itu cukup gitu ya. Nah kita lihat bagusnya lagi di ICU, kamar ICU nih juga sama, tidak ada batas maksimum hari dan sudah sesuai tagihan dari plan basic. Kamar ICU itu kan kita tahu mahal ya, tapi ini dari plan terendah sudah sesuai tagihan dari basic, basic plus, klasik sampai signature. Nah kemudian kita ada protesis dan implan, ini juga udah sesuai tagihan dari plan terendah. Protesis dan implan itu seperti contohnya apa, patah tulang kita pasang pen gitu kan, atau implan misalnya ada pasang ring jantung gitu kan, atau apa, itu udah sesuai tagihan untuk tindakannya ya. Nah kemudian kunjungan dokternya ini kita lihat dari plan basic sama basic plus ya. Kalau basic sama basic plus ini ada limit ya. Untuk basic itu 30 juta untuk kunjungan dokter, biaya lain-lain rawat inap. Ini biaya lain-lain rawat inap itu seperti obat dan lab-lab gitu ya. Itu limit gabungan ini 30 juta. Sebelum rawat inap 60 hari dan sesudah rawat inap 90 hari. Untuk rawat jalannya bisa mengcover hanya berkaitan dengan penyakit yang dirawat inap, yaitu 60 hari sebelum dan 90 hari sesudah rawat inap. Itu 30 juta gabungan. Terus perawatan fisioterapi rawat jalannya juga ini 60 hari sebelum sama 90 hari sesudah, itu 30 juta. Kalau di basic plus 40 juta. Idealnya kita ambil tuh bagus dari plan klasik, itu sudah sesuai tagihan semua. Jadi untuk obat, biaya lain-lain rawat inap, untuk kunjungan dokter, untuk rawat jalannya yang 60 hari sebelum sama 90 hari sesudah, fisioterapinya juga itu sudah sesuai tagihan. Jadi aman, anti inflasi gitu ya. Kemudian kita keistimewaan kita program yang terbaru nih dibanding yang sebelumnya, dimati kunjungan dokter. Kunjungan dokternya ini nggak ada limit batas kunjungan dokter per hari. Kalau di program sebelumnya kan ada kunjungan dokter umum 2 dokter per hari, kunjungan dokter spesialisnya 2 dokter per hari gitu kan. Nah kalau yang di sekarang HSCPP ini tidak ada limit kunjungan dokter per hari. Jadi mau dokter datangnya 5, 3, atau 4 itu sudah sesuai tagihan. Jadi aman, ya kan? Bisa dibilang aman, anti inflasi. Nah kemudian kita lihat nih keistimewaan kita yang nggak ada tempat lain itu apa. Contohnya adalah alternatif inpatient care. Per tahun polis kita adanya dari plan klasik ya 100 juta, esensial 200, elite itu 300, prime signature itu 500 juta per tahun. Itu apa? Alternatif inpatient care itu adalah seperti rawat inap di rumah. Ini dengan syarat kondisi contoh darurat nasional atau kondisi rumah sakit itu kamarnya full gitu ya. Contoh seperti kemarin kasus COVID yang meningkat kemarin ya di bulan Juni Juli itu kan, itu kamar rumah sakit tuh penuh gitu ya. Tapi dengan rekomendasi dokter bahwa pasien ini perlu dirawat inap gitu kan karena kondisinya, tapi rumah sakit penuh, maka dengan diajukanlah ke Allianz, dan dengan persetujuan Allianz, oke, boleh dirawat inap di rumah, maka bisa di reimburse. Untuk yang alternatif ini sistemnya reimburse ya. Per tahun ini 100 juta dari plan klasik. Kalau untuk plan basic sama basic plus tidak ada. Kemudian kita ada namanya rehabilitasi lanjutan. Itu per tahun polis itu 90 hari sesudah rawat inap gitu ya. Rehabilitasi lanjutannya itu 15 juta per tahun dari plan klasik sampai esensial. Kemudian untuk elite 25 juta sampai prime 25 juta. Kemudian yang signature itu 50 juta per tahun polis.
untuk rehabilitasi lanjutannya. Kemudian kita ada pengobatan tradisional juga nih. Pengobatan tradisionalnya itu nggak terbatas pengobatan tradisional Cina ya, tapi juga kayak osteopati, kayak jamu-jamu gitu, tapi yang sudah Menkes dan sudah sesuai dengan rekomendasi dokter gitu ya. Kemudian untuk pengobatan tradisionalnya juga sama, per tahunnya ini 15 juta dari klasik sampai esensial. Kalau yang elitnya 25 juta gitu ya. Kalau yang signaturenya 50 juta per tahun polis, dan 1 juta ini untuk yang klasik sampai esensial plus 1 juta untuk obat-obatan perawat inap. Ini juga sama sampai signature. Kemudian yang terbarunya itu adalah konsultasi psikiater rawat jalan. Itu juga 90 hari sesudah rawat inap. Dari plan klasik juga 15 juta. Kemudian dari plan elite 25, signature 50. Ini yang terbaru juga, tambahan dari program yang sebelumnya belum ada gitu ya. Kemudian psikiater ini contohnya nih, pasien itu karena diagnosis penyakit yang berat, pasiennya kan jadi stres atau gimana, maka butuh konsultasi, ini bisa dimanfaatkan seperti itu, tapi dengan rekomendasi dokter ya tentunya. Kemudian ada namanya biaya pendamping per hari. Untuk basic itu 250.000 untuk basic plus 3,5, untuk klasik 3,5, untuk klasik plus, ini klasik plus yang one bed 6,5 nih ya, yang one bed. Kemudian kalau yang two bednya 3,5. Kalau yang elite itu 550.000. Kalau elite plus yang one bednya 850.000 per hari. Prime 1.500.000, signature 4 juta. Ini biaya pendamping itu maksudnya apa? Biaya pendamping itu maksudnya untuk makan bagi yang nemanin keluarga, yang menemani pasien gitu kan. Nah, makannya itu kita minta ke suster dan tercantum di dalam bill rawat inap. Atau untuk bed, selain makan kan yang nemenin misalnya mau tidur itu butuh bed. Nah, itu bisa masuk dalam tagihannya rawat inap. Kemudian ada santunan harian. Per hari maksimal itu 90 hari per tahun polis, dari 250.000. Terus basic plus itu 3,5, klasik 3,5, untuk klasik plus 650.000, esensial 350.000, ini juga untuk yang plus 6,5, sampai signature 4 juta. Santunan harian itu apa? Contoh, nasabah itu nggak pakai kartu Allianz, tapi dia pakai misalnya pakai BPJS atau pakai asuransi dari kantor untuk mengcover biaya rumah sakitnya, maka dia bisa mengklaim santunan hariannya itu di Allianz dengan sistem reimburse. Kemudian kita ambulans lokal ya, ini sudah sesuai tagihan gitu ya. Kemudian yang manfaat berikutnya adalah, nah, keistimewaan kita ada di penyakit kritisnya ya. Cuci darah itu atau dialisis ya, itu sudah sesuai tagihan gitu kan. Kemudian walaupun dari plan yang terendah ya, dari plan basic itu sudah sesuai tagihan. Dialisis, cuci darah sesuai tagihan dari plan basic sampai signature. Biaya transplantasi organ juga udah sesuai tagihan dari plan basic paling rendah sampai signature. Donornya juga udah sesuai tagihan. Donor transplantasi organ itu maksudnya yang pemberi donor gitu kan, itu tindakannya juga udah sesuai tagihan. Kemudian ada perawatan kanker, kita sudah sesuai tagihan. Nah, ini ada pemeriksaan remisi kanker dan tes lab. Maksud itu maksimal 5 tahun dari terakhir kali perawatan. Itu maksudnya apa? Untuk remisi kanker dan tes lab itu, contoh, nasabah itu terakhir perawatan dan sudah dinyatakan sembuh di tahun 2015. Nah, nasabah ini masih bisa
melakukan pengecekan apakah sel-sel kankernya itu tumbuh lagi gitu kan, atau masih ada gitu kan. Nah, dia bisa melakukan pengecekan ini maksimal 5 tahun dari perawatan terakhir. Dan untuk plan basic sama basic plus itu masih 80% untuk remisinya dari biaya tagihan. Kalau dari klasik itu sudah sesuai tagihan. Seperti itu. Ini bagus banget gitu kan, karena ada namanya pemeriksaan remisi kanker dan tes lab. Ini yang terbaru juga. Kemudian kita ada HIV atau AIDS, itu per tahunnya itu 15 juta dari plan klasik. Kalau yang dari basic plus tidak ada. Kemudian paliatif juga per tahunnya 250 juta dari plan klasik sampai signature. Paliatif itu apa? Paliatif itu pengobatannya itu hanya sebagai pengurang rasa sakit aja. Jadi dokter itu umumnya udah memvonis bahwa nasabah ini hidupnya nggak lama lagi. Contoh udah tinggal sebulan masa hidupnya. Jadi pengobatannya itu hanya untuk pengurang rasa sakit aja gitu kan. Nah, ini per tahunnya 250 juta. Nah, kita bagusnya lagi ada manfaat perawatan darurat di luar wilayah pertanggungan. Misal lagi jalan-jalan ke Singapura, kita ngambil plan ini ya, yang tadi kan Singapura cuma 20% ya, yang klasik ya, dari basic sampai klasik itu cuma 20%. Kita jalan-jalan ke Singapura, amit-amit terjadi resiko, misalnya keadaan darurat yang mengancam nyawa gitu kan, jadi harus segera ditangani, kalau tidak nyawanya berbahaya gitu kan, atau keadaan kecelakaan di luar wilayah pertanggungan, itu sudah sesuai tagihan walaupun di luar wilayah pertanggungan gitu kan, karena kondisinya darurat atau kecelakaan. Kemudian ini istimewanya kita ada rawat jalan juga karena darurat atau kecelakaan, termasuk perawatan gigi karena kecelakaan di dalam dan di luar wilayah pertanggungan, itu sudah sesuai tagihan dari plan basic sampai signature. Perawatan rawat jalannya lanjutan karena kecelakaan ini sudah sesuai tagihan. Ini 30 hari sejak kecelakaan atau keadaan darurat gitu ya. Nah, kita ada manfaat tambahan. Yaitu apa? Manfaat tambahannya itu yaitu peralatan medis tahan lama. Ini yang istimewanya juga, per tahun polis 90 hari setelah rawat inap. Gitu ya. Tapi dari sebesar berapa? 15 juta. Yang basic sama basic plus itu tidak tersedia. Peralatan medis tahan lama itu contohnya apa? Contohnya seperti kursi roda atau kruk, tongkat gitu ya, tapi dengan rekomendasi dokter gitu ya, bahwa nasabah ini perlu tongkat gitu kan. Nah, ini bisa diklaim gitu kan, per tahun polis 15 juta maksimal 90 hari setelah rawat inap. Kemudian kita ada anggota tubuh artificial, yaitu anggota tubuh buatan kayak tangan palsu, kaki palsu gitu kan, itu per tahunnya adalah 250 juta dari plan klasik. Kalau basic dan basic plus tidak tersedia gitu ya. Kemudian kita ada santunan kematian, itu 25 juta dari plan basic sampai signature. Nah, kita sekarang lihat limitnya, limit tahunannya. Yang tadi aku bilang kan semua sesuai tagihan gitu ya. Sesuai tagihan selama dalam limit 1 tahunnya itu cukup. Nah, kita lihat untuk batas manfaat tahunan dari plan basic itu 1 miliar gitu ya. Tapi kita bisa punya opsi di program yang terbaru ini nih, HSCPP. Ini kan manfaat tahunan 1 miliar. Kita punya opsi untuk bikin buat booster, limit booster 1M lagi. Bisa. Dan boosternya ini bagusnya lagi adalah refill setiap tahun gitu. Refill. Jadi kalau kita ambil booster, jadi limit kita berapa ini? 2M per tahun. Kalau basic plus itu 2,5 miliar per tahun. Untuk tahunan boosternya juga sama, 2,5 miliar, jadi total 5 miliar. Kalau dari klasik, idealnya dari klasik ya, itu 5 miliar
dan boosternya juga 5 miliar, jadi totalnya 10 miliar per tahun. Itu setiap tahun itu pasti perbarui lagi, balik lagi 10M, per tahun depannya 10M lagi gitu kan, setiap ulang tahun polis. Nah kemudian untuk esensial nih yang Asia kecuali Singapura, Hong Kong, Jepang nih, limitnya berapa? Itu 7M tahunannya, tapi kalau boosternya juga sama 7M gitu, jadi total 14 miliar. Elite berapa? Elite itu tahunannya 10, Elite Plus juga 10, boosternya 10 miliar, ini 10 miliar Elite Plus. Kemudian kalau yang Prime itu 20 miliar per tahun, boosternya juga 20 miliar, Signature 25 miliar per tahun, boosternya 25 miliar. Dan bagusnya lagi refill booster ini opsional, kita nasabahnya mau ambil boleh atau cukup dengan limit tahunannya juga boleh. Tapi untuk booster harus ambil di awal pada saat buka polis. Kalau sudah di tengah jalan mau ambil booster, ini sudah tidak bisa gitu ya, kecuali upgrade plan dari misalnya dari plan klasik naik ke esensial gitu. Seperti ini untuk sharingnya rawat inap. Kita coba lanjut ya ke rawat jalannya, karena ini kita ada opsional lagi, kita ada namanya rawat jalan, rawat gigi, dan melahirkan gitu. Yang ini sebentar aku sharing. Nah, kita contoh ya rawat jalannya untuk plan Classic Plus yang Indonesia aja 100%, dan untuk Asia kecuali Singapura, Hong Kong itu 60%, Singapura, Hong Kong, Jepangnya 20% pro rata. Nah, kalau untuk rawat jalan ini hanya berlaku di wilayah Indonesia saja gitu ya. Kemudian kita untuk rawat jalannya itu berlaku sistemnya cost share 20%. Artinya apa? Artinya 20%-nya nasabah dan 80%-nya Allianz, perusahaan asuransi gitu ya. Nah, untuk biaya konsultasi dokter sesuai tagihan, untuk kunjungan langsung 12 kali, kemudian konsultasi telehealth itu tidak dibatasi. Contohnya telehealth itu kayak Halodoc gitu ya, yang online itu per tahunnya tidak dibatasi, itu udah sesuai tagihan, tapi sesuai tagihannya dalam sistem cost share yang dimaksud ya. Kemudian kita ada biaya obat-obatan per tahun juga udah sesuai tagihan. Pemeriksaan diagnosis dan tes lab itu sudah sesuai tagihan. Kemudian kita ada fisioterapi, kiropraktor, osteopati, pengobatan tradisional yang lain itu 6 juta per tahun polis, maksimal 12 sesi gitu ya. Kemudian kita ada vaksin nih, vaksinnya itu berapa? 4 juta gitu ya per tahun. Pemeriksaan fisik rutin juga per tahun 4 juta. Pemeriksaan fisik rutin itu contoh kayak medical check up ya, tapi tetap ada diagnosa dokter dan rekomendasi dokter gitu ya, bahwa ini belum dilakukan pemeriksaan fisik gitu kan. Bisa ini 4 juta. Ada konsultasi ahli gizi juga per tahunnya itu 4 juta. Kemudian ada konsultasi terapi kesehatan mental itu 5 juta. Nah,
kita tetap ada namanya limit tahunan untuk rawat jalannya. Untuk plan klasik plus ya, itu adalah 25 juta per tahun, seperti itu. Kemudian sekilas aja ya mengenai rawat jalan, nanti aku akan buat satu video lagi yang khusus untuk rawat jalan. Ini semuanya berlaku co-share ya, 20% itu. Kemudian opsinya ini untuk rawat jalan juga kita ada bisa melahirkan, fak gigi gitu ya. Nah, kemudian yang bisa masuk ini adalah siapa? Usianya itu dari 30 hari sampai 70 tahun. Nah, untuk yang kehamilan atau persalinan dan nifas itu usia masuknya hanya dari 16 tahun sampai 45 tahun. Untuk rawat inap jalan dan gigi itu di covernya itu sampai usia 100 tahun gitu kan. Jadi bisa dibilang seumur hidup lah ya gitu kan. Kemudian kalau kehamilan itu hanya sampai usia 46 tahun. Nah, kemudian kita ada masa tunggu. Semua asuransi itu pasti ada masa tunggu. Ada masa tunggu yang 30 hari penyakit yang umum, yang biasa. Contohnya seperti demam berdarah, tipes, kemudian COVID ya, usus buntu itu 30 hari. Kemudian ada juga yang masa tunggunya 90 hari, yaitu kanker, ya kan. Ada juga yang masa tunggunya 1 tahun gitu kan. Kemudian contohnya ya, kalau yang masa tunggu 1 tahun itu seperti apa? Tumor, ada benjolan, ada jantung, pembuluh darah jantung, kista, katarak, terus wasir. Itu penyakit yang emang nggak bisa muncul tiba-tiba, pasti tuh sudah akumulasi dari sebelum-sebelumnya gitu ya. Cuman nasabah itu tidak tahu gitu kan. Jadi itu ada masa tunggu 1 tahun. Gitu, seperti itu. Kemudian seperti itu aja sharing program terbaru dari Allianz. Oh ya, sama satu lagi, premi yang ditawarkan tuh untuk ini flat ya. Jadi bukan yang direview setiap tahun seperti yang tradisional. Itu kan biasanya ada review polis ya. Setiap perpanjangan polis itu biasanya akan ada review polis mengenai history claim. Kemudian bertambahnya usia kan biasanya kalau yang tradisional itu premi ikut naik ya gitu kan. Kalau yang di unit link ini bertambah usia preminya nggak naik, tapi yang naik itu sebenarnya adalah biaya asuransi gitu kan. Jadi tetap biaya asuransi itu setiap tahun tuh pasti naik. Mengapa? Karena seiring bertambahnya usia gitu, maka resikonya juga semakin bertambah, makanya biaya asuransi itu meningkat gitu. Karena itu biasanya saran dari saya, kalau untuk asuransi kita ambil saat masih muda, itu preminya itu murah gitu kan, lebih terjangkau dibanding kita ambil di usia sudah 50-an, itu preminya lebih mahal selain itu. Dan kalau masih sehat itu masih bisa ambil gitu kan. Tapi kalau ada misalnya diabetes atau darah tinggi atau batu ginjal, nah itu udah warning gitu istilahnya, belum tentu bisa diterima kalau masuk untuk ambil asuransi kesehatan ataupun jiwa. Jadi itu tetap ada kena namanya medical check up gitu ya. Jadi baiknya ambil asuransi itu sedini mungkin. Baiknya sih kemarin, tapi kan nggak mungkin. Jadi sekarang gitu, karena ada masa tunggu penyakit itu yang kita nggak tahu gitu kan resikonya gitu. Kira-kira untuk sharing program dari saya ini aja. Kalau ada yang mau ditanyakan itu bisa DM ke saya, chat atau telepon, bebas gitu ya untuk konsultasi selanjutnya itu. Ada tambahan lagi, kalau bagi yang udah punya polis, saya bisa terima review polis gitu kan. Apalagi untuk polis-polis yang lama udah nggak sesuai dengan tagihan umumnya, jadi mereka ada limit gitu kan. Jadi jangan sampai pada saat amit-amit mau dipakai ternyata kita harus nombok banyak gitu. Misalnya untuk operasi, kalau program yang lama kan ada limit, misalnya 20 juta, 10 juta, 50 juta gitu kan. Nah itu
nggak sesuai dengan zaman yang sekarang. Kalau operasi kan umumnya pasti biaya operasi itu setiap tahun itu pasti mengalami kenaikan gitu, ada inflasi kesehatan namanya gitu kan. Jadi akan nombok yang nilainya itu besar kalau aku bilang. Jadi baiknya itu setiap polis yang kita bayar itu kita harus mengetahui manfaat yang di dalamnya itu apa aja. Itu jangan sampai terjadi pada saat mau diklaim itu ternyata polisnya itu misalnya tidak mengcover penyakitnya atau ada limit gitu kan, masih harus nombok dan sebagainya. Kira-kira kurang lebih seperti itu saya bisa bantu untuk mereview polis teman-teman ya. Sekian dan terima kasih, bye bye.